Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa hadir di Masjid Agung Semarang yang mulia ini untuk menunaikan ibadah salat Idul Fitri setelah sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah berkenan menerima seluruh ibadah kita di bulan Ramadan, sehingga kita layak mendapatkan ampunan Allah dan layak pula mendapatkan predikat sebagai hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah untuk menjadi suri tauladan bagi kita umat Islam dalam beribadah kepadanya dan dalam bermuamalah dengan sesama umat manusia. Nabi yang kita tunggu syafaatnya kelak di hari kiamat. Selaku khatib dari mimbar ini, izinkan saya untuk mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh jamaah salat Idul Fitri. Marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan berusaha sekuat tenaga menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya dengan bertakwa itulah kita akan beroleh kemenangan, kesejahteraan, dan kebahagiaan di dunia serta di akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Fitri merupakan momen yang menandai berakhirnya latihan spiritual yang dilakukan oleh umat Islam selama sebulan Ramadan. Selama sebulan penuh, umat Islam menahan diri dari lapar, haus, dan hawa nafsu, serta meningkatkan ibadah seperti salat, membaca Al-Quran, dan bersedekah. Dengan Idul Fitri, umat Islam merayakan kemenangan dalam mengendalikan diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen Idul Fitri atau Lebaran selalu diwarnai dengan gegap gempita kegembiraan umat Islam di berbagai penjuru. Gema takbir dikumandangkan di malam harinya, mengagungkan asma Allah dan memujinya. Pada pagi harinya, umat Islam berbondong-bondong menuju masjid maupun lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri, setelah sholat Idul Fitri, mereka menikmati makanan khas dan istimewa, dan dengan mengenakan pakaian serba baru, mereka melanjutkannya dengan bersilaturahim ke sanak kerabat dan handai taulan, saling maaf-maafkan. Momen seperti itu bukan sekedar momen sukacita biasa, melainkan merupakan ekspresi dari rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah yang begitu besar, yakni kesempatan dan kemampuan telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Selama sebulan penuh di bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan untuk berpuasa, yakni dengan menahan lapar, haus, hubungan seksual, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Idul Fitri sebagai momen yang menandai berakhirnya ibadah puasa dirayakan secara khusus dengan iftar atau berbuka, yakni dengan makan dan minum. Pada hari Idul Fitri ini, umat Islam justru diharamkan untuk berpuasa. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Al-fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudahhin nas." Idul Fitri adalah hari ketika orang berpuasa, orang berbuka puasa,
dan Idul Adha adalah hari ketika orang menyembelih kurban. Hadis riwayat Tirmidzi. Berakhirnya ibadah puasa Ramadan juga ditandai dengan diwajibkannya umat Islam untuk membayar zakat fitrah pada malam hari Idul Fitri sampai sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Berbeda dengan zakat mal yang merupakan kewajiban yang dibebankan hanya kepada orang yang kaya yang memiliki harta dengan nisab tertentu. Zakat fitrah diwajibkan kepada setiap muslim, besar maupun kecil, tua maupun muda, orang tua maupun anak-anak, sebagai zakat jiwa atau badannya, bukan karena kekayaan hartanya. Ketika seorang muslim memiliki harta yang lebih dari sekedar dari kebutuhan sehari-hari untuk dirinya dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya pada hari raya dan malamnya, maka sudah berkewajiban untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini merupakan perwujudan kepedulian umat Islam terhadap sesama yang kurang beruntung, supaya semua orang termasuk para fakir miskin dapat merayakan hari raya Idul Fitri ini dengan penuh sukacita. Jangan sampai ada umat Islam yang bersedih pada hari Idul Fitri karena tidak bisa merayakannya sebagaimana mestinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah sering kita dengarkan dari kajian keagamaan di bulan Ramadan, bahwa diwajibkannya puasa Ramadan itu mengandung banyak hikmah. Di antara hikmah diwajibkannya puasa Ramadan ialah agar umat Islam memiliki rasa empati terhadap saudara-saudaranya yang kurang beruntung, yakni kaum fakir miskin yang sehari-hari tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Karena kemiskinannya seringkali mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yang paling pokok sekalipun. Seringkali mereka tidak bisa makan dan minum selayaknya, sehingga kelaparan menjadi hal yang biasa dirasakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan berpuasa, menahan diri untuk tidak makan dan minum setiap hari dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari selama sebulan penuh, umat Islam diharapkan bisa merasakan penderitaan yang mereka alami. Dengan begitu diharapkan umat Islam itu menjadi manusia yang memiliki karakter peduli dan mau berbagi, karakter mau care dan share terhadap sesamanya, terutama yang kurang beruntung. Ramadan dengan demikian merupakan madrasah di mana umat Islam dididik dan dilatih agar memiliki karakter peduli dan mau berbagi, care dan share itu. Pembentukan manusia dengan karakter peduli dan mau berbagi lewat madrasah Ramadan itu kemudian diperkuat dengan diwajibkannya membayar zakat fitrah sebagaimana telah disampaikan sebelumnya. Dengan menahan makan dan minum, Ramadan juga mengajarkan kita untuk melakukan pembatasan dalam konsumsi. Kalau yang halal saja dalam jangka waktu tertentu tidak boleh, apalagi yang haram, tentu lebih tidak boleh lagi. Di antara yang harus dihindari dalam konsumsi adalah sifat berlebihan atau boros. Dalam surat Al-Furqan ayat 67, ketika Allah menyebutkan ciri-ciri ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Ar-Rahman, Maha Pengasih, di antaranya adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ibadur Rahman adalah orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Di antaranya keduanya secara wajar. Dengan demikian, sesungguhnya Ramadan juga mengajarkan kita untuk berhemat. Dan sifat hemat ini pada gilirannya
akan memungkinkan kita untuk melakukan saving atau menabung, sehingga kita memiliki kelebihan harta. Dengan kelebihan harta yang kita miliki, akan memungkinkan kita untuk bisa berbagi kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Memang, untuk berbagi tidak harus berlebih harta atau kaya. Dalam surat Ali Imran ayat 134, ketika Allah menyebut ciri-ciri orang yang bertakwa, di antaranya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat sarra, saat senang, dan pada saat dharra, saat susah. Akan tetapi, kalau kita punya kelebihan harta, dimungkinkan untuk lebih bisa berbagi, bahkan berbagi dengan lebih banyak. Berkaitan dengan hal ini, Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 219, wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'af. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang apa yang harus diinfakkan. Katakanlah, yaitu yang lebih dari keperluan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam terdapat banyak sekali ajaran yang memerintahkan untuk peduli dan mau berbagi kepada sesama, terutama kepada saudara-saudara saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Di samping perintah untuk membayar zakat fitrah, sebagaimana telah disebutkan, umat Islam juga diwajibkan untuk membayar zakat mal. Berbeda dengan zakat fitrah yang diwajibkan kepada setiap muslim, besar maupun kecil, tua maupun muda, orang tua maupun anak-anak, sebagai zakat jiwa atau badannya, zakat mal merupakan kewajiban yang dibebankan hanya kepada orang yang kaya yang memiliki harta dengan nisab tertentu. Di samping zakat fitrah dan zakat mal, masih ada beberapa ajaran agar kita peduli dan berbagi yang lain, seperti sedekah, infak, wakaf, hibah, dan juga hadiah. Berbeda dengan zakat fitrah dan zakat mal yang sifatnya wajib, beberapa ajaran untuk peduli dan berbagi yang lainnya itu bersifat sunnah. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa zakat fitrah dan zakat mal itu sesungguhnya merupakan bentuk ajaran untuk peduli dan berbagi yang paling minimal. Karena sifatnya yang tidak boleh tidak, memang harus dilakukan. Kalau dilakukan akan berakibat pahala dari Allah, dan sebaliknya kalau tidak dilakukan akan berakibat dosa. Meskipun zakat fitrah dan zakat mal itu merupakan bentuk ajaran peduli dan berbagi yang paling minimal, tetapi kalau betul-betul dilaksanakan dengan baik oleh umat Islam, akan besar sekali peran dan manfaatnya bagi pengembangan ekonomi umat yang pada gilirannya akan berdampak besar bagi pengentasan kemiskinan umat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemiskinan sampai dewasa ini masih menjadi problem besar bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional pada Maret 2024, angka kemiskinan secara nasional masih berada pada angka 9,03%. Sementara di Jawa Tengah, berdasarkan data Pusat Badan Statistik Provinsi Jawa Tengah, pada periode yang sama, angka kemiskinan justru lebih tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan secara nasional, yakni berada pada angka 10,47%. Dengan angka kemiskinan seperti itu, Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan jumlah orang miskin terbanyak ketiga di Indonesia. Tentu saja pemerintah telah melakukan berbagai upaya
untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, baik melalui pemberdayaan ekonomi, pemberian subsidi, maupun bantuan sosial. Hasilnya tentu saja ada, namun belum optimal. Data menunjukkan angka kemiskinan secara nasional hanya turun 0,33% dari Maret 2023 sampai Maret 2024, yakni dari 9,36% menjadi 9,03%. Dalam konteks inilah zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, dipandang memiliki peran yang sangat besar bagi pengentasan kemiskinan, dengan catatan bila bisa dilaksanakan oleh umat Islam dengan sebaik-baiknya. Profesor Ahmad Rafiq, Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang, yang juga Wakil Ketua MUI Jawa Tengah, dalam tulisannya di Suara Merdeka 24 Maret 2025 belum lama ini yang berjudul Zakat dan Turun Angka Kemiskinan, menegaskan hal itu. Sebagaimana yang sudah sering diinformasikan di berbagai media, secara potensial zakat di Indonesia itu sangat besar. Secara nasional, menurut berbagai kajian yang dilakukan oleh lembaga seperti Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, potensi zakat di Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan mencapai sekitar 400 triliun. Akan tetapi, realisasi pengumpulan zakat masih jauh dari potensi tersebut. Pada tahun 2024, pengumpulan zakat nasional tercatat mencapai sekitar 41 triliun atau sekitar 10% dari potensinya. Ini menunjukkan adanya kesenjangan yang besar antara potensi dan realisasi dalam pelaksanaan zakat. Tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi kesenjangan yang besar antara potensi dan realisasi pelaksanaan zakat ini. Di antaranya adalah kurangnya literasi zakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya zakat dan bagaimana menyalurkannya melalui lembaga resmi. Di masyarakat kita masih menyaksikan sebagian umat Islam kalau meninggalkan kewajiban sholat atau puasa, merasa ada beban yang besar dan takut berdosa. Akan tetapi kalau meninggalkan kewajiban zakat, mereka merasa lebih ringan dan kurang takut dosa. Terkait dengan fenomena ini, Profesor Ahmad Rafiq juga pernah menyampaikan perumpamaan yang sangat bagus. Mengajak umat untuk membayar zakat itu ibarat membangunkan orang yang pura-pura tidur. Tentu saja itu tidak mudah, tidak semudah kalau membangunkan orang yang betul-betul tidur. Faktor lain yang bisa disebut adalah pengelolaan yang belum optimal. Dirasakan masih ada tantangan dalam hal transparansi, efisiensi, dan inovasi dalam pengelolaan zakat. Faktor lainnya adalah aksesibilitas. Dirasakan tidak semua masyarakat memiliki akses yang mudah untuk membayar zakat melalui lembaga resmi. Kita tentu saja berharap faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan yang besar antara potensi dan realisasi zakat itu terus-menerus diperbaiki, dan pada gilirannya senjangan antara potensi dan realisasi zakat itu bisa diperkecil sehingga akan berdampak signifikan bagi pengurangan angka kemiskinan baik secara nasional maupun lokal. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga puasa Ramadan yang baru saja kita laksanakan selama sebulan penuh kemarin itu betul-betul dapat mencapai tujuan disyariatkannya puasa, yakni mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang diantara cirinya adalah mau peduli dan mau berbagi, terutama kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Apabila tujuan itu tercapai, maka berbahagialah kita, karena kita akan layak untuk mendapatkan balasan surga, sebagaimana dijanjikan oleh Allah sendiri dalam surat
Ali Imran ayat 133 yang berbunyi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin al-faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati 'ibadis salihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.